Bab 1066, seperti yang kau lihat, keserakahan Ri Xinghe. Hong Ye mengira bahwa di celah angkasa, sepertinya dia telah membunuh Roh Kudus. Namun pada akhirnya, Roh Kudus telah bangkit kembali. Pada awalnya, Hong Ye masih tidak percaya bahwa Chen Chang'an memiliki cara yang sangat hebat untuk menghidupkan kembali orang. Namun ketika mendengar Ziyue mengatakan ini, dia teringat akan semua yang telah dilakukan Chen Chang'an. Mungkinkah, apakah ini benar-benar cara untuk menghidupkan kembali orang mati? Di langit berbintang, para biksu yang sedang menonton, mereka tahu bahwa Xinghe tidak menganggap serius Chen Chang'an pada hari ini, dan sekarang mereka dibantai dan dibantai. Para kultivator ini, masing-masing dengan jiwa mereka yang terbang setinggi 3 kaki, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Beraninya kau tinggal di sini. Namun, tidak peduli seberapa cepat para biksu ini melarikan diri, mereka tidak dapat lolos dari kematian pada akhirnya. Segera, ratusan biksu yang kuat tewas di sini. Ri Xinghe tidak berekspresi, membantai tanpa ampun. Awalnya, hati Ri Xinghe penuh dengan amarah. Membantai para biksu ini pada saat ini, menurutnya, adalah untuk melampiaskan amarahnya. Dia harus membunuh semua kultivator ini untuk melampiaskan amarah di hatinya. Tiba-tiba, ketika Sun Xinghe sedang membantai, dia merasakan sesuatu, hatinya bergerak, menghentikan pembantaian para kultivator itu, dan berbalik. Namun, dia melihat Tuo Baye, Sezini, dan Hong Yi keluar dari bintang-bintang Tiongkok kuno. Hal ini membuat Ri Xinghe sangat terkejut. Ketiga semut ini mengejeknya di bintang-bintang Tiongkok kuno sebelumnya. Jika bukan karena adanya penghalang pertahanan, Ri Xinghe pasti sudah membantai 3 iblis yang berbicara dengan gila. Tanpa diduga, ketiga monster ini berani mengambil inisiatif untuk keluar dari bintang-bintang Tiongkok kuno. Mereka benar-benar mencari kematian mereka sendiri. Surga punya jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak punya pintu, kamu menerobos masuk. Tuo Baye mendengus dingin, jangan melakukan pembunuhan lagi, kalau tidak jangan salahkan aku karena menunggu. Ular itu membalikkan matanya, menatap Ri Xinghe dengan dingin, dan kemudian, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya biru terang. Seekor ular raksasa lahir dan menyebar ke seluruh langit. Hong Yi mencibir, dan hantu rubah merah besar muncul, berdiri di langit, menatap Ri Xinghe dengan ganas. Sebenarnya, ketiga iblis itu sangat jelas dalam hati mereka bahwa mereka bukanlah lawan Xinghe hari ini. Namun, mereka tetap keluar dari bintang kuno Huaxia dan berhadapan dengan galaksi pada hari ini. Tanpa dia, terutama karena mereka memiliki 10 jimat kematian dan 10 kehidupan. Didukung oleh bintang-bintang Tiongkok kuno. Bahkan jika itu bukan lawan, tidak masalah bagi mereka untuk melarikan diri kembali ke bintang kuno Tiongkok. Dan, pindahkan target Ri Xinghe, agar tidak menderita implikasi yang tidak bersalah lagi. Benar-benar berani, gumam Ri Xinghe. Setelah berbicara, dari mata Ri Xinghe, cahaya dingin melesat keluar. Dia hanya mengangkat tangan kanannya, mengubahnya menjadi bentuk pisau telapak tangan, dan menebas langsung ketiga iblis itu. Saat pisau telapak tangan ini keluar, kekuatan yang mengerikan melonjak di langit dan bumi. Niat pedang yang tajam menembus langit, membawa teror yang hebat, pembunuhan yang hebat. 3 iblis, yang baru saja mengatur postur mereka, tiba-tiba merasakan niat membunuh yang besar. Wajah mereka berubah drastis pada saat ini. Dia ditebas oleh pisau telapak tangan itu. Terdengar suara embusan. Tuo Baye, Sezini, dan Hong Yi hampir bertemu satu sama lain dan dibunuh oleh lawan. Kekuatan yang mengerikan dan menakjubkan seperti itu benar-benar menakutkan, membuat orang mengucapkan sepatah kata. Setelah membunuh 3 iblis itu,
mata Singhe hari itu menghina. Roh suci kecil, yang berani bertindak liar di depan dewa ini, benar-benar di luar kekuatannya sendiri. Melihat pemandangan ini, Ziyue tak pelak mengepalkan tangan kecilnya. Sialan, orang tua ini sangat kuat, sepertinya hanya kakak Chang'an yang menjadi lawannya. Di samping, Hongye mengangguk dan mendesah. Ia menatap tubuh ketiga iblis itu dengan saksama. Kalian pasti tahu apakah ketiga iblis ini bisa dibangkitkan. Untungnya, ketiga iblis itu tidak mengecewakan Hongye. Meskipun ia berhadapan dengan Ri Xinghe, ia terbunuh. Namun tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan meletus dari tubuh ketiga iblis itu, yang sangat menyilaukan. Segera setelah itu, vitalitas agung yang mencengangkan muncul. Xinghe juga memperhatikan perubahan ini hari itu, dan ia mengerutkan kening, tidak tahu mengapa. Dari mana datangnya vitalitas agung ini? Ri Xinghe tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Namun begitu ia selesai berbicara, ia melihat bahwa ketiga iblis itu telah dibangkitkan. Setelah ketiga iblis itu dibangkitkan, mereka semua menatap Ri Xinghe dengan serius. Ri Xinghe sedikit tercengang dan sedikit tidak percaya. Sama sekali tidak menyangka bahwa ini akan terjadi. Apakah kalian dibangkitkan? Ri Xinghe tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Jalan liar tembakau. Ini adalah cara Tuan untuk menentang langit. Kami tahu bahwa kami bukan lawanmu, tetapi jika Tuan bergerak, kamu dapat ditampar sampai mati dengan tamparan. Ular itu menurunkan alisnya, ayo kembali. Ya, Red mengangguk. Kemudian, ketiga iblis itu buru-buru kembali ke bintang Tiongkok kuno. Ri Xinghe ingin menghentikan ketiga iblis kembali ke bintang Tiongkok kuno. Namun sayang, ketiga iblis itu sudah dipersiapkan sejak lama dan belum meninggalkan bintang Tiongkok kuno itu. Terlebih lagi, kebangkitan tiba-tiba dari ketiga iblis itu mengejutkan Ri Xinghe. Oleh karena itu, Ri Xinghe tidak dapat menghentikannya tepat waktu, dan ketiga iblis itu kembali ke bintang Tiongkok kuno itu. Melihat pemandangan ini, wajah Ri Xinghe menjadi jelek lagi. Kebangkitan dari kematian, seni penciptaan surgawi, apa yang terjadi? Wah! Teknik kuno ini muncul di langit berbintang tingkat pertama yang kecil. Hati Ri Xinghe mulai menjadi lebih berat, langit berbintang di depannya, melihat situasi saat ini, jauh lebih dalam dari air yang dibayangkannya, dan bahkan kebangkitan itu ada. Dan Hongye, setelah melihat kebangkitan ketiga iblis itu, akhirnya menghela napas lega, dan kemudian berkata dengan kaget. Itu benar-benar hidup kembali. Kemudian, Hongye bertanya kepada Ziyue. Kebangkitan mereka, apakah itu benar-benar dianugerahkan oleh kakak laki-laki kepada mereka? Ziyue mengangguk dan berkata dengan bangga. Tentu saja, sekarang setelah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri, percayakah? Sekarang, selain ingin mendapatkan pohon dewa keberuntungan, Ri Xinghe juga punya ide, yaitu mendapatkan teknik meramal yang menjulang tinggi ini. Hatinya penuh dengan keserakahan. Dia menatap ketiga iblis itu. Aku tidak menyangka kalian menguasai cara seperti itu. Jika kalian bersedia menyerah kepada dewa ini dapat lebih meningkatkan kekuatan kalian, tetapi harganya adalah menyerahkan seni sihir mematikan kalian. Singkatnya, ketiga iblis saat ini sangat iri pada Ri Xinghe. Bagaimanapun, mereka sangat jelas tentang kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Di tangan Ri Xinghe, mereka terbunuh dalam hitungan detik. Itu berarti bahwa di seluruh bintang Tiongkok kuno, sulit bagi beberapa orang untuk melawan. Saat ini, aku hanya bisa menunggu kembalinya Tuan dan membiarkan Tuan memberi orang ini pelajaran. Ri Xinghe sekarang sangat terkejut dengan kebangkitan ketiga iblis itu. Ini sangat mengejutkannya sehingga dia tampak sangat terkejut.
Cara yang tak tertandingi ini yang dapat menghidupkan kembali orang, seni keberuntungan yang menjulang tinggi, jika disebarkan ke alam atas, itu akan cukup untuk menimbulkan sensasi yang belum pernah terjadi. Sebelumnya, Anda harus tahu bahwa bahkan jika itu adalah kekuatan alam mereka, jika mereka ingin hidup selamanya, itu tidak mungkin. Untuk hidup kembali lebih dari sekadar harapan yang berlebihan, dan lebih dari sekadar legenda. Bab 1067, apa yang harus aku lakukan, rencanakan. Namun, Risinghe tidak pernah menyangka bahwa saat ia sampai di langit berbintang setinggi ini, ia akan benar-benar melihat metode legendaris ini. Hal ini terlalu mengejutkan bagi Risinghe. Pada saat yang sama, hal itu juga membuat mata Risinghe penuh dengan keserakahan. Di mata, itu sangat menyala-nyala, seperti dua lampu depan yang menyala, sangat menyilaukan dan terang. Singkatnya, saat ini, ia benar-benar ingin mendapatkan seni penciptaan yang menjulang tinggi ini yang dapat menghidupkan kembali orang-orang. Tidak peduli berapapun harganya, itu akan berhasil. Tidak hanya seni meramal yang menjulang tinggi ini, tetapi juga pohon dewa penciptaan. Semua ini, ia akan menang. Namun, sekarang, apakah itu 3 iblis atau daun merah? Mereka semua ada di bintang Tiongkok kuno itu. Dengan adanya penghalang pertahanan yang mengerikan itu, Risinghe tidak berani bertindak gegabah. Penghalang pertahanan sialan inilah yang membuatnya tidak punya pilihan. Tidak ada cara untuk mengambil 3 iblis dan daun merah. Jika penghalang pertahanan ini tidak ada, ketiga iblis itu pasti sudah ada di telapak tangannya. Purple Heart tampak serius. Kekuatan lawan sangat kuat, tetapi dengan penghalang pertahanan yang dipasang oleh kakak Chang'an, sepertinya dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu dan melihat apa yang terjadi, dan menunggu kakak Chang'an kembali. Ziyue juga mengangguk. Kakak, bukankah kamu sudah menyampaikan berita itu kepada kakak Chang'an? Dia pasti sudah menerima berita itu darimu sekarang, dan tidak lama lagi kakak Chang'an akan kembali. Kalau begitu lihatlah orang tua ini, bagaimana dia bisa begitu sombong. Ziyue tidak takut, Hongye juga tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, aku hanya bisa menaruh harapanku pada kakak tertuaku. Selain itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meskipun kekuatan Xinghe hari ini sangat kuat, tetapi tidak satu pun dari orang-orang ini, mereka berada di bintang Tiongkok kuno, tetapi tidak ada dari mereka yang merasa takut. Karena mereka semua tahu bahwa selama Chen Chang'an mengambil tindakan, Risinghe yang sombong dan mendominasi ini akan segera mati. Bagaimanapun, mereka sangat percaya pada Chen Chang'an. Namun, para biksu di bintang Tiongkok kuno ini, mereka memiliki perlindungan dari penghalang pertahanan yang didirikan oleh Chen Chang'an, tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun, tidak perlu khawatir tentang ancaman yang diberikan Xinghe kepada mereka hari itu. Namun, bagi para biksu di galaksi Yuheng ini, mereka tidak dapat memiliki perlindungan dari Chen Chang'an. Hari ini, Risinghe melihat bahwa ia tidak dapat menghadapi bintang Tiongkok kuno, jadi ia memfokuskan perhatiannya pada para biksu di galaksi Yuheng ini. Risinghe berkata dengan dingin, mereka semua adalah pengikut Chen Chang'an. Aku ingin melihat berapa lama Chen Chang'an ini dapat menahan napas. Selesai, Risinghe meninggalkan bintang kuno Huaxia, dan dia menetapkan tujuannya di planet kehidupan lain di galaksi Yuheng. Dan tindakan Risinghe ini tidak diragukan lagi merupakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seluruh galaksi Yuheng. Para biksu dari planet kehidupan utama di galaksi Yuheng ketakutan dan putus asa dan hanya bisa melarikan diri. Tetapi tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Risinghe. Hal ini membuat para biksu di galaksi Yuheng, yang awalnya memuja Chen Chang'an dengan kagum,
tidak dapat menahan diri untuk mengeluh tentang Chen Chang'an saat ini. Mengapa Anshen tidak menyelamatkan mereka? Tetapi lebih banyak orang masih penuh percaya diri dalam menenangkan saraf. Mereka percaya bahwa Anshen akan segera ditembak. Biarkan saja mereka kecewa. Segera, mereka mendapat kabar bahwa Anshen tidak berada di bintang Tiongkok kuno, dan sekarang dia memiliki sesuatu untuk ditinggalkan. Jadi, itulah sebabnya, sampai sekarang, dia belum muncul. Setelah mereka mengetahui hal ini, mereka menjadi semakin putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang, apa yang harus dilakukan? Tanpa perlindungan Chen Chang'an, di tangan Ri Xinghe, mereka benar-benar seperti domba yang harus disembelih. Jadi, agar dapat bertahan hidup, di galaksi Yuheng, ada beberapa biksu yang memilih untuk menyerah kepada Ri Xinghe dan menjadi kaki anjing Ri Xinghe. Hanya dengan cara ini mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Selain itu, kaki anjing yang menyerah kepada Ri Xinghe ini juga menyampaikan berita yang lebih penting. Karena Ri Xinghe tidak dapat mengambil tindakan terhadap bintang kuno Huaxia, di antara bintang-bintang iblis, putri bintang iblis, Fox Yao Yao dan Chen Chang'an saling mengenal, dan itu belum tentu teman. Oleh karena itu, biarkan Ri Xinghe pergi ke Yaoxing dan menangkap iblis rubah, dan lihat apakah Chen Chang'an akan muncul pada saat itu. Selain itu, ada orang yang lebih penting. Itu adalah guru Chen Chang'an, dan angin bertiup kencang. Hari ini, meskipun Chen Chang'an sudah terkenal, gurunya tidak termasuk di antara bintang-bintang kuno Tiongkok. Sebaliknya, ia menjalani kehidupan santai yang santai di suatu tempat di galaksi Yuheng. Jika Anda dapat menangkap guru Chen Chang'an, itu sama saja dengan memegang gagangnya, dan semuanya berada dalam posisi yang kuat. Jadi, Ri Xinghe berikut akan bergerak menuju kedua aspek ini, dengan fokus menemukan tempat persembunyian guru Chen Chang'an. Dan dengan cara Ri Xinghe, tidak akan butuh banyak waktu untuk akhirnya menemukan guru Chen Chang'an. Saat ini, galaksi Yuheng sedang bergejolak. Di sisi lain, setelah membunuh dekan dan menyelamatkan guru Ning Bingxian, Feng Wanxi dari penjara, Chen Chang'an langsung meninggalkan penjara. Di luar penjara surgawi, banyak ahli dari kerajaan Dewa Netherworld berlutut di tanah dengan jujur, tetapi mereka masih belum memiliki izin Chen Chang'an, dan mereka tidak memiliki kualifikasi apapun untuk berdiri. Namun, mereka tidak melihat dekan, Chen Chang'an, dan yang lainnya keluar bersama-sama, yang membuat hati mereka berat, dan mereka sudah tahu seperti apa situasi dekan sekarang. Ada kemungkinan besar, mungkin dekan mereka sudah meninggal. Ini membuat hati para pembangkit tenaga listrik di Akademi Tetua Negeri Dewa Netherworld semakin berat, tetapi sekali lagi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika mereka berani memprovokasi Chen Chang'an dan membalaskan dendam dekan mereka, hanya ada satu jalan keluar. Itu jalan buntu. Agaknya akhir ini, itu adalah sesuatu yang tidak mereka inginkan, atau bahkan ingin lihat. Kekuatan teror masih melonjak di tubuh mereka. Roh Kudus berlutut di tanah, mereka semua mengungkapkan kesunyian mereka. Tidak tahan berlutut, Chen Chang'an hanya melirik dingin ke arah para dewa suci ini dan berkata, "Ning Bingxian, orang-orang ini diserahkan kepadamu." Ning Bingxian tersenyum, "Baiklah, Xianggong." Dengan dukungan Chen Chang'an, Ning Bingxian tahu bahwa kerajaan Dewa Netherworld ini miliknya. Tidak ada yang berani menentangnya lagi. Terutama dekan saat ini, yang tewas di tangan Xianggong. Lebih dari itu, namun, yang membuat Ning Bingxian merasa sangat tidak berdaya. Kerajaan Dewa Netherworld ini awalnya adalah kerja keras Ning Bingxian untuk Chen Chang'an. Pada awalnya, Ning Bingxian awalnya tidak ingin bergantung pada Chen Chang'an. Namun pada akhirnya,
Tanpa diduga, dia masih bergantung pada Chen Chang'an. Semua ini tidak berdaya bagi Ning Bingxian. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bab 1068, mulai sekarang, dia adalah raja. Entah bagaimana caranya, dalam hati Ning Bingxian, dia masih sangat senang. Bagaimanapun, pikiran pertamanya adalah menciptakan tanah untuk Chen Chang'an. Kalau begitu, berikan sebidang tanah ini kepada Chen Chang'an. Sebaliknya, sekarang, Chen Chang'an telah menyediakan tanah ini untuknya. Tentu saja, bagi Ning Bingxian, yang terpenting adalah Chen Chang'an menyelamatkan gurunya. Kalian harus tahu bahwa untuk menjadi lebih kuat, Ning Bingxian meninggalkan tempat di mana bintang Tiongkok kuno masih berada di wilayah abadi Kyushu. Pertumbuhan di sepanjang jalan tidak dapat dipisahkan dari Feng Wanxi. Selain bantuan Chen Chang'an kepadanya, bantuan terbesar yang dapat dia miliki saat ini adalah Feng Wanxi. Jadi, Chen Chang'an mampu menyelamatkan Feng Wanxi, gurunya. Dalam hati Ning Bingxian, dia benar-benar sangat berterima kasih kepadanya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Ning Bingxian mengarahkan pandangannya pada para kultivator yang berlutut di tanah, katanya. Dekan sudah meninggal, meskipun para biksu di kerajaan Netherworld ini sudah lama tahu bahwa ini akan terjadi. Namun setelah mendengar Ning Bingxian mengucapkan kata-kata ini, para biksu di kerajaan Netherworld ini masih memiliki perasaan yang tidak nyata. Mereka mendesah dalam hati, bahkan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Anda harus tahu bahwa Dekan adalah orang terkuat di kerajaan Netherworld Divine. Bahkan dia sudah mati. Di penjara, mereka mati begitu sunyi sehingga mereka bahkan tidak merasakan gerakan sedikit pun. Lalu jika Chen Chang'an ingin membunuh mereka, itu akan lebih mudah. Di antara mereka, sama sekali tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Setiap kultivator kerajaan Netherworld Divine, suasana hati mereka telah merosot ke titik terendah, dan salah satu hal yang paling mereka khawatirkan sekarang adalah bagaimana Chen Chang'an akan menghadapi mereka, membunuh mereka, atau membiarkan mereka pergi. Setiap biksu yang hadir sangat gugup di hati mereka. Ning Bingxian menyapu para biksu yang hadir, dan melihat ekspresi pucat para biksu ini, menunjukkan ekspresi panik dan takut. Dia tahu betul seperti apa suasana hati para biksu ini. Ning Bingxian sama sekali tidak berbicara omong kosong, dan berkata, Dekan sudah meninggal. Kerusakan yang disebabkan oleh kerajaan ilahi Netherworld kepadaku dan guru sudah berakhir. Jangan khawatir. Aku tidak akan menargetkan kalian. Aku tidak akan membunuh kalian dengan sia-sia. Mendengar kata-kata Ning Bingxian, para biksu yang masih khawatir ini tidak dapat menahan perasaan lega, dan akhirnya menghela napas lega. Bagaimanapun, mereka terlalu takut. Semua orang telah melihat kekuatan tempur Chen Chang'an yang kuat. Jika dia ingin membunuh semua orang ini, mereka sama sekali tidak bisa melawan, dan hanya bisa membiarkan Chen Chang'an membunuh mereka. Untungnya, Ning Bingxian memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, para kultivator yang hadir dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Ning Bingxian. Namun saat ini, mata Ning Bingxian menjadi dingin lagi. Mata dingin, dengan niat membunuh, dengan penindasan. Para kultivator yang telah memuji Ning Bingxian dan Chen Chang'an tiba-tiba menegang, dan wajah mereka menjadi sia-sia, menjadi sangat pucat, tanpa darah. Mereka menelan ludah. Tuan Ningbing, Anda, apa lagi yang ingin Anda katakan? Kata Ning Bingxian, meskipun saya akan mengampuni nyawa Anda, tetapi ini adalah satu-satunya saat. Jika ada orang lain yang memiliki hantu dan memiliki rencana, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Ya, Tuan Ningbing, jangan khawatir,
kami tidak akan pernah mengacau lagi. Anda harus patuh. Terima kasih, Tuan Ningbing, karena membiarkan saya menunggu seumur hidup. Pada saat ini, Chen Chang'an angkat bicara. Mulai sekarang, dia akan menjadi penguasa kerajaan ilahi Netherworld Anda. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi para biksu yang berlutut tak dapat dielakkan berubah. Melihat perubahan di wajah para kultivator ini, Chen Chang'an mendengus dingin dan berkata, "Bagaimana pendapatmu?" Saat berbicara, dari tubuh Chen Chang'an, ada paksaan yang mencengangkan, yang meresap dari tubuhnya, seperti aliran deras gunung dan gelombang besar, berderap di antara seluruh dunia. Paksaan yang mengerikan menimpa para kultivator ini, dan mereka menghadapi paksaan yang dilontarkan oleh Chen Chang'an. Tak seorang pun biksu yang hadir dapat melawan. Mereka begitu tertindas hingga mereka tidak dapat bergerak, dan wajah mereka sangat pucat. Di antara ekspresi, itu penuh dengan kepanikan dan keputusasaan. Sekarang mereka, pada saat ini, memiliki perasaan bahwa mereka akan segera mati. Mereka tahu bahwa jika mereka berani menentangnya, mereka akan berani mengatakan apapun yang menentang Ning Bingxian sebagai penguasa negara. Maka nasib mereka akan tragis. Seseorang buru-buru berkata, Tuan Ningbing menjadi penguasa kerajaan Dewa Netherworld, ini masalah yang wajar. Benar sekali, selain Tuan Ningbing, tidak ada orang yang cocok untuk menjadi penguasa kerajaan Dewa Netherworld. Lagi pula, Tuan Ningbing adalah calon penguasa masa depan negara ini, dan dia sangat kuat. Menurut pendapatku, sangat bisa dimengerti bahwa Tuan Ningbing telah menjadi penguasa Netherworld. Ya, aku setuju. Aku juga setuju. Petik 2. Para biksu yang hadir, satu persatu, berkata dengan cepat. Karena takut terlambat selangkah, akan terjadi hal yang mengancam jiwa. Situasi ini bukanlah yang ingin mereka lihat. Ketika Feng Wanxi di samping melihat semua ini, dia mendesah dalam hatinya. Ini adalah kekuatan. Chen Chang'an sangat kuat, maka, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan tidak ada yang bisa melawan keinginannya. Saya tidak tahu seberapa kuat Chen Chang'an. Setelah ditindas oleh kekuatan Chen Chang'an, Ning Bingxian menjadi penguasa kerajaan ilahi Netherworld, yang sudah menjadi hal yang pasti. Setelah itu, semuanya menjadi lebih mudah. Tentu saja, Chen Chang'an juga punya rencananya sendiri. Dia juga tahu bahwa kerajaan ilahi Netherworld ini milik Ning Bingxian secara nama, dan Ning Bingxian adalah penguasa kerajaan ilahi Netherworld. Namun, kerajaan ilahi Netherworld ini miliknya. Semua ini dilakukan oleh Ning Bingxian untuknya. Bab 1069, dapat berita, karakter yang luar biasa. Dan kerajaan Dewa Netherworld memiliki latar belakang yang kuat, baik galaksi Yuheng maupun galaksi Nanli tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan Dewa Netherworld. Jika dia dapat menjadikan kerajaan Dewa Netherworld ini bagian dari wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan, dia secara alami akan dapat memperoleh lebih banyak nilai wilayah kekuasaan. Pada saat yang sama, untuk mempertahankan status Ning Bingxian sebagai penguasa kerajaan Dewa Netherworld, Chen Chang'an juga perlu mengembangkan kerajaan Dewa Netherworld menjadi bagian dari wilayah kekuasaan yang tak terkalahkan. Jika tidak, saat ini, dia menekan dengan paksa, tetapi jika dia pergi, dengan kekuatan Ning Bingxian saat ini, akan sulit untuk menekan kerajaan Dewa Netherworld. Ada terlalu banyak biksu yang lebih kuat darinya di kerajaan Dewa Netherworld. Selanjutnya, Chen Chang'an mengeluarkan bendera wilayah kekuasaan. Memberikannya langsung kepada Ning Bingxian. Biarkan orang-orang menancapkan bendera-bendera kecil ini di wilayah kerajaan Dewa Netherworld. Baiklah, Xianggong. Chen Chang'an tersenyum, tidakkah kamu bertanya untuk apa bendera-bendera kecil ini digunakan?
Mengenai hal ini, Ning Bingxian tersenyum, kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan dengan bendera-bendera kecil ini, tetapi kamu harus punya rencana sendiri. Yang harus dilakukan keluarga budak adalah mematuhi kata-kata Xianggong. Bagus sekali. Saat ini, dalam benak Chen Chang'an, sebuah pesan datang. Hal ini membuat Chen Chang'an, yang ingin menjelaskan beberapa hal kepada Ning Bingxian, senyum di wajahnya menghilang, dan alisnya berkerut. Tuan, ada apa? Ning Bingxian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Chen Chang'an berkata, sebuah peristiwa besar telah terjadi di galaksi Yuheng. Peristiwa, Ning Bingxian dan Feng Wanxi bingung. Galaksi Yuheng ini, semua orang tahu bahwa itu adalah wilayah Xianggong, tetapi sesuatu yang besar terjadi di galaksi Yuheng. Apa yang terjadi? Mengenai hal ini, Chen Chang'an berkata, itu disebabkan oleh daun merah. Ning Bingxian mengerutkan kening, pohon keberuntungan itu. Chen Chang'an mengangguk. Benar sekali, seperti yang dia katakan, ada orang yang mengincar pohon keberuntungan ini. Sekarang aku sudah mendapat berita tentang pohon keberuntungan dan datang ke galaksi Yuheng, tetapi pohon itu memiliki penghalang pertahanan yang aku buat di bintang kuno Huaxia, bahkan jika itu adalah musuh Hongye, dan mustahil untuk menembus penghalang pertahanan, memasuki bintang Tiongkok kuno, dan mengambil pohon keberuntungan. Lalu mengapa ekspresi Xianggong tidak tampan? Di mata Chen Chang'an, cahaya dingin melesat keluar. Memang, tidak ada bahaya di Hongye, tetapi pihak lain mengalihkan sasaran dan mulai menyerang biksu lain di galaksi Yuheng. Mereka tidak memiliki perlindungan penghalang pertahanan yang aku buat. Saat menghadapi musuh, mereka tentu saja tidak bisa menghentikannya. Apa yang kita lakukan sekarang tidak optimis. Selanjutnya, Chen Chang'an bahkan mencibir. Sekarang, orang itu benar-benar membenturkan pikirannya pada seseorang yang kukenal, dan dia masih ingin berurusan dengan tuanku, dia benar-benar berani. Feng Wanxi juga mengerutkan kening. Ansen, siapa ini? Begitu sombong, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jalan Chen Chang'an, sepertinya kita harus kembali ke galaksi Yuheng sesegera mungkin. Tuan, aku akan pergi bersamamu. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, menolak gagasan Ning Bingxian. Dia menentang jalan abadi es. Sekarang kamu, karena kamu telah menjadi penguasa Dewa Netherworld, sekarang Dewa Netherworld ini baru saja jatuh ke tanganmu, tangani dengan benar. Aku akan kembali saja. Chen Chang'an menolak Ning Bingxian. Ning Bingxian juga tahu bahwa dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia han. Ia bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah, Xianggong, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, dan aku akan menangani kerajaan Dewa Netherworld dengan benar. Chen Chang'an tersenyum lagi dan berkata kepada Ning Bingxian, ingatlah untuk menancapkan bendera-bendera kecil ini di kerajaan Dewa Netherworld. Dengan bendera-bendera kecil ini, di kerajaan Dewa Netherworld, tidak ada yang berani menindasmu. Baiklah, Xianggong, Ning Bingxian berkata dengan serius. Setelah itu, Chen Chang'an tidak terus tinggal di kerajaan Dewa Netherworld, berbalik dan pergi. Dan Chen Chang'an meninggalkan kerajaan Dewa Netherworld di depan mata semua orang. Kau tahu, Chen Chang'an adalah pendukung Ning Bingxian. Ning Bingxian dapat menjadi penguasa kerajaan Dewa Netherworld, dan dari awal pengkhianat hingga pembalikan, semua ini bergantung pada Chen Chang'an. Sekarang, Chen Chang'an telah pergi. Ini juga berarti bahwa Ning Bingxian telah kehilangan dukungannya. Para biksu dari kerajaan Dewa Netherworld yang hadir masih tidak berani menentang keinginan Ning Bingxian, dan bahkan lebih tidak berani melakukan apapun terhadap Ning Bingxian. Bagaimanapun, Chen Chang'an terlalu kuat, dalam hati mereka bahkan berpikir bahwa metode Chen Chang'an sangat tinggi. Terlalu kuat.
membuat mereka tidak dapat melawan sama sekali. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika mereka melawan Chen Chang'an. Seperti apa nasib mereka nantinya? Bahkan jika mereka berurusan dengan Ning Bingxian sekarang, mereka tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Di hadapan orang kuat seperti Chen Chang'an, mereka tidak yakin bisa lolos dari tangan Chen Chang'an. Terlalu sulit. Terlebih lagi, kerajaan Dewa Netherworld menjadi tuannya bersama dengan Ning Bingxian. Ya, sejujurnya, bagi mereka, Chen Chang'an bukan hanya pendukung Ning Bingxian, tetapi bahkan dapat dikatakan bahwa dia sudah menjadi pendukung mereka. Di langit berbintang tingkat pertama, kerajaan Dewa Netherworld bukanlah yang terkuat, ada yang lebih kuat, dan pada saat yang sama, perlu untuk selalu khawatir tentang invasi kekuatan yang lebih kuat. Tetapi sekarang Dewa Besar Chen Chang'an ada di sini, mereka tidak perlu khawatir tentang perang salib masuk yang lebih kuat. Mungkin, ini masih kabar baik atau belum tentu. Hampir, di kerajaan Dewa Netherworld, setiap orang di dalam hati berpikir bahwa Chen Chang'an pastilah keberadaan di luar Roh Kudus. Itu adalah dewa leluhur yang legendaris. Ning Bingxian melihat sosok Chen Chang'an yang pergi, dengan enggan. Tanpa diduga, mereka berpisah begitu cepat. Biarkan Ning Bingxian memiliki perasaan khawatir tentang untung dan rugi, tetapi Dewa Netherland ini adalah negara Chen Chang'an, Ning Bingxian harus menjaganya dengan baik. Jangan mengecewakan suamimu. Kalau tidak, Ning Bingxian pasti sudah menyusul sejak lama. Di samping, Feng Wanxi menghela napas dan mengeluarkan kendi anggur dari suatu tempat. Dia menyesapnya beberapa kali, bersendawa dengan gembira, lalu menepuk bahu Feng Wanxi. Guru, kekasihmu sudah pergi jauh, jangan lihat. Ning Bingxian kembali tersadar, ya, tidak ada tanda-tanda suaminya. Terlalu cepat, hampir dalam sekejap mata, dia menghilang ke langit. Feng Wanxi tertawa lagi. Tuer, penglihatanmu sangat bagus, kamu sangat tenang, dan kamu memiliki pesonamu sendiri. Kamu harus memegangnya dengan kuat. Tidak ada pria sebaik dia di dunia ini. Kemudian, Feng Wanxi menghela napas dalam hatinya. Kali ini, dia sengaja datang ke sini bersamamu, dan sekarang dia pergi dengan tergesa-gesa. Aku khawatir dia tidak memasukkan kerajaan ilahi Netherworld ini ke dalam hatinya, dan dia tidak tahu seberapa kuat alam kekuatan orang ini. Galaksi, karakter yang sangat tersembunyi, sebelumnya, semuanya disalahpahami. Bab 1070, Penangkapan, Penyelidikan Chen Chang'an. Bintang Iblis. Sungai bintang matahari telah datang. Paksaan yang mengerikan terpancar dari tubuh Ri Xinghe, mengalir deras ke seluruh bintang iblis. Dalam sekejap, di antara bintang iblis, semua biksu ditekan di bawah tekanan ini. Langit dan bumi memucat, situasinya berubah, seolah-olah teror besar akan datang. Tidak ada yang bisa menolak. Ri Xinghe berjalan di halaman yang santai, berjalan di antara bintang iblis. Pada akhirnya, dari bintang iblis, saya melihat iblis rubah. Wajah cantik dan menawan Fox Yao Yao pucat. Namun, di hadapan pria kuat seperti Ri Xinghe, dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa dia sama sekali bukan lawannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Fox Yao Yao berkata dengan dingin. Meskipun kekuatan Fox Yao Yao jauh dari lawan Sun Xinghe. Namun, Ri Xinghe tidak takut atau gentar terhadap iblis rubah di depannya, matanya dingin dan penuh permusuhan. Sungai bintang matahari. Apa yang aku lakukan, kamu pasti tahu yang terbaik di dalam hatimu. Setelah berbicara, Ri Xinghe mencibir. Tanpa ragu, dia menggunakan cara yang kuat. Fox Yao Yao tidak bisa lepas dari tangan Ri Xinghe, dan dalam sekejap, dia ditekan oleh Ri Xinghe. Tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya.
Dan iblis rubah, tetapi tidak ada cara. Kamu membawaku untuk mengancam menenangkan saraf, kukatakan padamu, itu tidak berguna. Kata iblis rubah, kamu sangat kuat, tetapi aku percaya bahwa kekuatan Anshen pasti lebih kuat darimu. Jika kamu memprovokasi Anshen, itu tidak akan berakhir baik untukmu. Mendengar kata-kata Fox Yao Yao, Ri Xinghe mencibir. Ya, saat berikutnya, dari tubuh Ri Xinghe, tekanan yang lebih kuat meletus. Dia tidak memancarkan kekuatan apapun, dia hanya memancarkan paksaan. Tetapi paksaan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh Fox Yao Yao. Di bawah tekanan ini, seluruh tubuhnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah paksaan ini, organ-organ internal iblis rubah Yao Yao bergetar hebat. Bersamaan dengan organ-organ internalnya, dalam getaran hebat, dia terluka parah. Dengan erangan, seteguk darah dimuntahkan. Wajah Fox Yao Yao tiba-tiba menjadi lebih pucat. Tidak hanya wajahnya yang menjadi pucat, tetapi pada saat yang sama, napas Fox Yao Yao juga menjadi lemah. Dengan lambaian tangannya, Ri Xinghe memasukkan iblis rubah, yang telah terluka parah, ke dalam senjata ajaib. Pada saat ini, roh suci datang. Roh suci ini adalah pemilik planet kehidupan, Dagan Gusing, di galaksi Yuheng. Sekarang, di bawah kekuatan Ri Xinghe yang kuat, dia memilih untuk menyerah dan bekerja untuk hari ini. Guru, kami telah menemukan tempat persembunyian Guru Chen Chang'an. Oh, di mata Ri Xinghe, tatapan dingin melintas, bahwa aku sekarang. Sesuai perintah. Kemudian, Roh Kudus membawa Ri Xinghe ke tempat Feng Qiyun berada. Di sisi lain, setelah Chen Chang'an meninggalkan Netherworld, dia kembali ke galaksi Yuheng. Ekspresinya dingin. Tanpa diduga, musuh daun merah ini datang begitu cepat. Namun, dalam pandangan Chen Chang'an, ini hanya mencari kematian. Terutama untuk mengancamnya dengan orang-orang di sekitarnya, itu akan lebih mencari kematian. Di langit berbintang yang luas, Chen Chang'an menggunakan beberapa kartu fungsi yang dapat meningkatkan kecepatan. Kecepatan pesawat ulang-alik itu sangat cepat, yang dapat digambarkan sebagai cepat berlalu. Dan jarak antara dia dan galaksi Yuheng semakin dekat. Setelah 1 hari, setelah menggunakan kartu fungsi untuk meningkatkan kecepatan, dia akhirnya kembali ke sekitar galaksi Yuheng. Sekarang, di sekitar galaksi Yuheng, banyak kapal luar angkasa terlihat meninggalkan galaksi Yuheng. Ketika Chen Chang'an menemukan kapal-kapal langit berbintang ini, beberapa orang juga melihat Chen Chang'an di kapal langit berbintang itu. Itu, Tuan Anshen, Tuan Ans. Hen sudah kembali. Benar saja, Tuan Anshen. Petik 2. Setelah melihat Chen Chang'an di kapal langit itu, satu persatu, mereka semua penuh dengan kejutan. Kemudian, tak lama kemudian, puluhan pelangi ilahi membelah langit dan datang ke Chen Chang'an. Setelah mereka datang ke Chen Chang'an, mereka semua berlutut satu demi satu, dan kata-kata mereka penuh dengan kekaguman dan kegembiraan. Tuan Anshen, Anda akhirnya kembali. Kami sudah lama menunggu Anda. Chen Chang'an tanpa ekspresi, menatap para biksu di depannya, dan berkata, "Apa yang terjadi?" Para kultivator ini buru-buru memberitahu Chen Chang'an tentang situasi terkini galaksi Yuheng. Ketika membicarakan masalah ini, mata mereka penuh dengan kengerian. Tuan Anshen, Xinghe terlalu kuat hari itu. Di seluruh galaksi Yuheng, tidak ada seorang pun yang menjadi musuh langsungnya. Sampai sekarang, semua yang menentang Ri Xinghe semuanya mati. Jadi, kita tidak punya pilihan. Tuan Anshen, Anda tidak lagi berada di galaksi Yuheng, jadi kita hanya bisa meninggalkan galaksi Yuheng untuk sementara,
jika tidak, kita semua akan berada dalam bahaya. Untungnya, Tuan Anshen sudah kembali sekarang. Selama Tuan Anshen mengambil tindakan, dia pasti bisa menghadapi Singhe hari itu. Pada saat ini, seorang biksu berkata dengan hormat, Tuan Anshen, hari itu Singhe telah menangkap Fox Yao Yao milik Yao Xing. Kudengar Fox Yao Yao dan Anda, Tuan Anshen, memiliki hubungan yang baik. Mata Chen Chang'an dingin, dan dia memancarkan cahaya dingin, lalu Chen Chang'an berbicara lagi. Selain itu, apa yang terjadi? Para kultivator saling memandang dengan cemas, dan beberapa ragu-ragu sebelum berbicara. Tuan Anshen, saya juga mendapat berita. Katakan, saya mendengar bahwa Singhe pergi ke bintang iblis hari itu, dan setelah menangkap iblis rubah, dia juga pergi ke tempat tuanmu berada. Lagi pula, tidak ada bintang Tiongkok kuno, jadi Tuan-Tuan Anshen sama sekali tidak dapat dilindungi. Saya menemukan tuanmu, dan tuanmu juga tak tertahankan, dan sekarang juga telah jatuh ke tangan Ri Singhe. Sekarang, Ri Singhe telah berbicara kepada galaksi Yuheng dan juga kepada bintang Tiongkok kuno, dan membiarkan hati ungu dan bulan ungu dari bintang Tiongkok kuno membuka penghalang pertahanan. Jika kamu tidak membuka penghalang pertahanan, maka dia akan membunuh iblis rubah dan tuanmu. Selain itu, dia akan membunuh semua makhluk di galaksi Yuheng kecuali bintang kuno Huaxia. Jing, tidak ada yang tersisa. Ngomong-ngomong, para biksu yang hadir menjadi sangat cemburu dan takut di mata mereka. Jadi, para biksu ini tidak punya pilihan selain mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan galaksi Yuheng dengan cepat dan menghindari bencana ini. Untungnya, Chen Chang'an telah kembali. Dengan begitu, mereka tidak perlu pergi.